Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puja syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana saya bisa mempresentasikan pada siang kali ini. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dosen Haji Nero Sofyan, saya akan mempresentasikan pada madu dan propolis. Madu Melodepuratum. Madu merupakan larutan gula jenuh yang diproduksi oleh lebah. Lebah mengumpulkan nektar dari bunga tanaman kemudian diubah melalui kombinasi enzim sebagai sekresi saliva. Adapun nama latin madu itu sendiri adalah Melodepuratum. Hewan asal Apis mellifera, keluarga Apitidae, berhasiat gula invert. Selanjutnya, definisi madu. 1. Madu diperoleh dari pemerasan sentrifugasi sarang lebah Apis mellifera, kemudian disaring. Nomor 2. Madu berasal dari sukrosa dan gula lain yang terdapat pada nektar kelenjar madu oleh enzim yang terdapat dalam diur lebah. Sukrosa dihidrolisis menjadi madu. Organoleptis, cairan berwarna putih kuning pucat sampai coklat kemerahan dengan bau khas. Nomor 4. Warna dan aroma madu pada tumbuhan. Dari mana lebah mengumpulkan madu yang dikumpulkan dari bunga tumbuh tertentu, misal Datura Stramonium, dapat menghasilkan zat berbahaya. Nomor 5. Madu sering dipalsu dengan menggunakan larutan sukrosa atau dihidrolisis sukrosa menggunakan asam nitrat, HCl atau H2SO4. Khasiat madu memiliki zat antibiotik atau antibakteri. Selanjutnya, komponen madu. Madu memiliki lebih dari 200 senyawa dengan gula sebagai komponen utama termasuk fruktosa 38,3%, glukosa 30,3%, maltosa 7,1%, dan sukrosa 1,3%. Zat lain yang ditemukan dalam madu diantaranya asam 0,5%, protein 0,3%, mineral 0,2%, dan senyawa metabolit sekunder seperti senyawa fenolik, asam askorbat, enzim, katalase, dan peroksidase karotenoid. Di samping komponen madu ada karbohidrat monosakarida. Proses pengolahan madu. 1. Proses pembuatan madu bermula dari pengumpulan nektar. Nomor 2. Proses pembuatan madu berlanjut ketika lebah menelan nektar dan menyimpannya di perut mereka. Kantong madu setelah nektar diekstrak. Nomor 3. Setelah tertelan, lebah memodifikasi pH madu dengan menggabungkan dengan enzim, kemudian lebah kembali ke sarafnya, di mana proses pembuatan madu berlanjut. Selanjutnya, nomor 4, lebah mengunyah nektar selama sekitar setengah jam sampai kelembaban nektar berubah dari 70% menjadi 20%. Nomor 5, setelah madu disimpan di dalam sarang, proses pembuatan madu berlanjut dengan menghilangkan kelembaban berlebih di dalam sarang. Nomor 6, lebah menggunakan sayapnya untuk mengipasi sel dan dengan demikian berhindari kelembaban berlebih dari nektar yang dihisap. Nomor 7, proses pembuatan madu berakhir ketika nektar yang dibuat berikatan dengan enzim dan lilin. Selanjutnya, pemanfaatan dalam dunia farmasi. Salah satu manfaat madu adalah sebagai antibakteri. Salah satu khasiat madu dalam antibakteri pada penyembuhan pH genis atau radang tenggorokan. Selain sebagai antibakteri, madu memiliki manfaat lain sebagai anti-inflamatori. Selanjutnya, propolis Apis trigona. Propolis merupakan zat resin lengket yang dikumpulkan lebah dari kulit pohon dan tunas pohon, umumnya berwarna oranye atau coklat. Lebah menggunakan propolis untuk menutup celah di sarang sehingga menghalangi masuknya angin dan melindungi sarang dari gangguan eksternal. Selanjutnya, karakteristik. Bentuk fisik propolis sangatlah bervariasi tergantung spesies lebah dan polen yang diambil dari tanaman di sekitar tempat tinggal lebah.
Pada umumnya, warna propolis adalah transparan, namun ada juga yang berwarna kuning hingga coklat gelap. Pada suhu 25 derajat Celcius, 45 Celcius, propolis menjadi lengket. Hal ini dikarenakan bewak dan resin pada propolis yang berubah tekstur menjadi sol atau semi padat. Pada suhu yang rendah, propolis berubah menjadi keras namun mudah rusak. Di atas suhu 45 derajat, propolis menjadi lebih lengket dan kenyal. Pada suhu 60 derajat, 100 derajat, propolis akan mulai mencair. Selanjutnya, kandungan dari madu. Sejak tahun 2000, sekitar 300 senyawa kimia dalam propolis telah tercatat sebagai flavonoid, terpenes, dan fenol. Dilakukan analisis kimia pada propolis dengan menggunakan gas chromatography mass spektrometri dan telah terdefinisikan 150 kandungan di dalamnya. Senyawa organik yang ditemui dalam propolis antara lain adalah senyawa fenol dan ester flavonoid, flavonol, flavonon, dihydroflavonolis, dan kehalkones, terpenes, beta steroid, aldehid, aromatik, alkohol, sekuiterpenes, dan setibenyl. Selanjutnya ada senyawa kimia tentang madu. Proses pembuatan propolis. Propolis diambil oleh lebah pekerja dari getah pohon wak, kemudian dikumpulkan di dalam sarangnya. Proses pembentukan propolis dimulai dari saat lebah memasukkan getah dan nektar pada gambar 1. Propolis apis trigona dari peternakan lebah di Ngelipar, Gunung Kidul 10 tanaman ke dalam mulut yang kemudian bercampur dengan saliva lebah yang mengandung wak atau lilin, sehingga menjadi pencampuran antara zat resin dari getah pohon dengan saliva lebah atau bewak. Pemanfaatan dalam bidang farmasi. Propolis telah banyak digunakan sebagai obat tradisional sejak zaman dahulu. Penelitian dengan penggunaan propolis sudah banyak dilakukan dengan in vitro maupun in vivo. Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa propolis bersifat antibakteri, baik terhadap bakteri garam positif maupun garam negatif. Oranye dan selain antibakteri, propolis dapat bersifat antiinflamasi, sebagai anti jamur terutama terhadap spesies Candida, sebagai antioksidan, sebagai antivirus. Selanjutnya, terima kasih atas presentasi kali ini. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.